Ini sudah minggu ketiga kita berbicara tentang rencana Allah dan rencana manusia yang sangat berbeda. Silakan PowerPoint-nya. Jadi ada satu seperti jurang pemisah, ya kan? Siapa yang bisa menghitung tingginya langit dari bumi? Kalau ada orang yang menghitung tingginya langit dari bumi, itu dia bisa menghitung bagaimana rencana Allah dan rencana manusia. Dan ini sangat luar biasa. Bagaimana kita bisa memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita melihat beberapa hamba Tuhan sudah menyampaikan, oh dengan berdoa Pak, dengan menyembah Tuhan Pak, dengan penundukan diri Pak, kita bisa mengerti rencana Tuhan. Tetapi seringkali bisakah kita dengan itu semuanya menerima rencana dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita tanpa kita mau menundukkan diri, tanpa kita mau merendahkan diri untuk mendengar hati Tuhan? Bisakah? Oleh sebab itu hari ini kita akan berbicara take your position. Ambil posisimu. Ini adalah salah satu bunyi ayat. Nanti kita akan baca. Yang saya jadikan judul. Mestinya adalah kelanjutan dari yang saya sampaikan di Pandaan beberapa waktu yang lalu, menjadi pemenang dalam hidup. Dan nanti kita akan lanjutkan di akhir bulan ini judul yang lain tetapi dengan perikop yang sama. Saya masih berbicara tentang Yosua, Bapak Ibu Saudara. Ya, Yosafat. Saya berbicara tentang Yosafat. Seringkali kita tidak bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita karena kita tidak mau mendengar apa menjadi isi hatinya dan tidak mau merendahkan diri apa yang menjadi kerinduan hatinya, sehingga kita merasa bisa melakukan segala hal. Kita bisa merasa mampu untuk melakukan ini dan itu dengan keahlian kita. Oh enggak, saya enggak pernah mengatakan begitu Pak. Contoh, kalau kita enggak ngomongkan seperti itu, orang yang AC misalnya ya, di sini ada Pak Novi. Orang yang ngerti AC tahu, Pak AC-ku gak dingin. Dia langsung, oh termostatnya Pak buntu, pipingnya buntu, drivernya buntu, atau dan sebagainya. Olinya kurang misalnya yang di kompresor, atau kondensornya masalah. Tapi belum tentu itu. Yang lalu dicatatkan bagaimana seorang yang mengerti segala sesuatu, tetapi pada kenyataannya dia tidak memahami. Sama seperti kita sendiri juga tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan, tetapi kita sok tahu mengenai rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Seringkali kita hidup tanpa campur tangan Tuhan dan seolah-olah Tuhan tidak ada. Kita tahu bagaimana murid-murid Yesus pada saat pertama kali ditinggalkan setelah Yesus disalibkan. Mereka pergi mau kembali kepada penjala ikan. Mereka adalah ahli di bidang itu. Mereka adalah seorang profesional sebagai nelayan. Next ayatnya ya. Dia katakan, aku mau menjala ikan. Tetapi mereka walaupun profesional merasa bisa melakukan segala sesuatu, pada kenyataannya semalaman mereka mengail ikan, menjala ikan. Tetapi tidak ada satupun ikan yang didapatkan. Mereka perlu Yesus, akhirnya Yesus tebarkan jalamu. Ya. Dan dia tidak bisa menarik ikan itu lagi karena begitu besar ikan yang dia peroleh. Orang yang mengatakan dirinya profesional, saya orang yang di dalam sumber daya manusia, saya orang manajemen. Kalau ada sesuatu ditanyakan mengenai manajemen, langsung dari A sampai Z tahu. Tetapi persoalannya seringkali tidak sesimpel itu, tidak sesederhana itu. Dan kita sering sok tahu. Saya belajar firman mulai dari kecil Pak, dari sekolah minggu Pak, hafal ayat Pak. Sudahkah engkau mengerti kehendak Tuhan? Juga tidak. Oleh sebab itu pesan hari ini kita sama-sama di awal kita sampaikan, ayo merendahkan diri untuk ambil posisi. Kita menerima apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan. Yosafat yang tokoh yang akan kita pelajari pada sore hari ini. Dia adalah seorang raja Yehuda. Dia adalah seorang tokoh. Dia adalah seorang panglima perang. Pada saat diperhadapkan kepada situasi sulit, pada saat diperhadapkan kepada musuh, jiwa patriotismenya pantang menyerah. Kalau ada di sini Pak Dayat juga Pak John nggak ada. Kalau dikatakan ayo mau perang ada musuh, jiwa patriotismenya dia akan langsung mengatakan siap dan akan menghadapi segala sesuatu. Dan itulah yang dikatakan oleh Yosafat pada saat itu, dia diperhadapkan kepada banyak hal.
Seorang prajurit yang profesional tidak akan pernah menyerah terhadap apapun juga dengan tekad yang kuat. Ya, dia pantang mundur untuk menghadapi segala sesuatunya. Baik Bapak Ibu, kita singkat waktu, kita akan membaca ayat yang menjadi perikut kita, yang kita akan pelajari bersama di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 17. Ini adalah dasar yang akan kita pelajari, satu ayat aja. Next. Ya, 2 Tawarikh 20 ayat 17. Di slide di PowerPoint. Ya, dikatakan begini. Take lagu, satu lagi. Nanti kita mundur. Oke. 2 Tawarikh 20 ayat 17. Saya nggak bisa baca di sana, saya baca di sini. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Dan di dalam bahasa yang lain, di terjemahan NLT, inilah yang saya katakan, take your position adalah bagian penggalan dari ayat ini. Dikatakan begini, but you will not even need to fight. Take your position, then stand still and watch the Lord victory. Yes, with you, a people of Judah and Jerusalem, do not be afraid or discouraged. Go out against them tomorrow, for the Lord is with you. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat ayat ini ada satu perbedaan. Yang saya garis kuning itu ada sesuatu yang berbeda. Di satu sisi dia tidak katakan tidak usah kamu bertempur. Ngapain bertempur? Will not even need to fight. Enggak perlu, enggak membutuhkan satu pertempuran, bahkan tidak perlu bertempur. Tetapi dikatakan di sebelahnya, tinggallah berdiri tempatmu, stand, take your position, menenguai. Tetapi di frase yang berikutnya dikatakan, janganlah kamu takut, majulah besok. Tuhan akan menghadapi mereka, ya, menyertai kamu. Ada satu perbedaan dalam satu frase kalimat. Mungkin dikatakan membingungkan. Satu kalimat yang ngomongkan berdiri teguh, jangan goyah, gak usah ngomong apa-apa, gak usah tempur, gak usah melakukan segala sesuatu. Di satu sisi disuruh bertempur. Dan kalau kita mundur lagi, next mundur, yang tadi saya dikatakan adalah satu peperangan yang dari strategi perang Yosafat. Take on position. Kalau kita ngomong take on position, mungkin yang sering naik pesawat tahu. Saya sudah lupa, sudah lama nggak pesawat. Pada saat kru pesawat mau naik take off atau landing, setelah pramugari menyiapkan, memberikan peragaan, mempersilahkan tempat duduknya, disandarkan supaya tegak berdiri dan seterusnya. Di saat pesawat mau take off atau pesawat mau landing, pilot akan mengadakan apa-apa, take on position. Dan semua kru pesawat akan ke tempatnya masing-masing dan duduk dengan mengikatkan safety belt, sabuk pengaman, safety belt. Tidak ada yang bergerak satupun sampai pesawat itu mendarat atau sampai pesawat itu kembali take off, sudah lepas landasi udara dengan selamat, baru mereka lepaskan safety belt dan melayani penumpang lagi. Betul yang begitu ya Pak Budi, betul ya? Saya sudah lupa kan naik pesawat. Jadi seperti itu, artinya apa? Tidak melakukan apa-apa, menyerahkan semuanya kepada pilot. Seluruh kru pesawat, seluruh penumpang harus duduk diam pada saat pesawat take off, pada saat pesawat landing, dia duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Dia menunggu saatnya tiba untuk melayani kembali, untuk beraktivitas kembali. Itulah strategi perang Yosafat. Dia seorang panglima, seorang raja yang harus berperang. Tetapi dikatakan di ayat tadi, next, jangan bertempur, tidak usah bertempur. Bahkan engkau tidak perlu, ya terus, tidak usah bertempur. Take on your position. Di sini katakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat apa sih yang menjadi perbedaan ini yang kita akan pelajari bersama. Karena dikatakan di ayat yang selanjutnya adalah jangan takut, janganlah kamu takut dan terkejut. Kalau dikatakan di ayat yang di sini, do not afraid or discouraged. Jangan takut atau patah semangat. Ada perbedaan ya, kita akan pelajari satu-satu. Yang pertama, kita akan lihat tidak usah bertempur. Ya, tidak usah bertempur. Kita tidak usah bertempur, tidak usah bertempur. Not even need to fight. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong bertempur,
bertempur dalam bahasa aslinya kalau kita lihat di King James itu adalah laham yang artinya to fight, to battle, make war, artinya bertarung, melakukan pertempuran atau berperang. Kalau dikatakan tidak usah bertempur, ngapain capek-capek bertempur? Ngapain kita berlatih perang? Ngapain kita mengolah strategi? Karena pada saat diperhadapkan kepada musuh yang begitu banyak, ada koalisi 3 negara, yaitu orang Bani Moab, Amon, dan orang Meuniim. Tidak perlu kita melakukan strategi atau cari bantuan koalisi dengan negara-negara lain, karena Tuhan sendiri perintahkan gak usah bertempur. Ngapain harus susah-susah menyetorkan nyawa untuk melakukan pertempuran, harus membela diri kalau Tuhan mengatakan tidak usah bertempur. Itu yang dikatakan ayat pertama. Tetapi saya ingatkan Bapak Ibu saudara di sini, bahwa benarkah Tuhan mengatakan untuk tidak usah bertempur? Benarkah Tuhan tidak mengatakan itu supaya tidak melakukan atau berlatih diri untuk melakukan pertempuran, susah-susah mengalahkan musuh dan meraih kemenangan? Ternyata tidak. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Karena apa yang dimaksudkan Tuhan, di situ dikatakan besok majulah bertempur, itu artinya suruh bertempur. Dan kalau kita lihat di apa rekodnya, itu supaya jangan takut dan jangan patah hati. Itu artinya apa? Wis telah menengosi. Nanti aku akan bekerja bagimu, dan lihatlah, kamu akan memetik hasilnya. Diam dulu, seperti pada saat pesawat landing tadi, seluruh kru harus diam dulu. Biar urusanku, nanti kalau sudah enak, kamu lakukan aktivitas seperti biasa. Jadi intinya adalah tidak usah bertempur itu dimaksudkan untuk menghiburkan Yosafat agar tidak perlu takut, agar tidak perlu khawatir, agar tidak patah semangat di dalam menghadapi musuh-musuhnya. Karena dikatakan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 2, datanglah orang memberitahukan kepada Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazeson Tamar, yakni di En-Gedi. Ada satu kabar yang tidak enak. Ada koalisi 3 negara, Bani Moab, Bani Amon, dan orang Meuniim. Mereka semua sudah ada di seberang laut Asin, dan mereka siap menyerang untuk menghancurkan Yehuda, kerajaan Yehuda. Hati siapa yang gak takut, hati siapa yang tidak gentar melihat ada koalisi negara besar yang mau menyerang. Sehingga katakan Tuhan, wes gak usah ribut, tidak usah takut-takut, gak usah bertempur, aku yang maju. Duduklah diam, jangan patah semangat dan jangan takut. Itu yang dikatakan Allah. Sehingga kalau katakan tidak usah bertempur, not even need to fight, artinya wis menengosi gitu ya, gampangannya begitu. Itu kabar yang sangat memberatkan bagi Yosafat, karena ada kekhawatiran. Dan kita juga tahu bahwasanya di dalam kehidupan kita, pada saat kita dirundung kekhawatiran, ada satu kabar yang membuat kita menjadi takut. Pak, anakmu, Pak, suamimu, Pak, istrimu ada kecelakaan. Seringkali kan berita-berita itu juga hoax, penipu, seringkali begitu. Ada kabar-kabar yang menghimpit, karena peperangan yang dimaksudkan di sini bukan peperangan yang arti sesungguhnya, walaupun di sini ada sesungguhnya. Tetapi di dalam bagian kita adalah suatu permasalahan kehidupan yang seringkali juga membuat kita takut. Ada sekali permasalahan hidup yang menekan kehidupan kita, yang membuat kita menjadi khawatir. Dan tubuh itu seperti seolah-olah harus berpacu untuk memikirkan bagaimana cara mengatasi setiap problem yang kita hadapi. Pada saat kita diperhadapkan segala sesuatu seperti yang saya katakan tadi, ada satu masalah, tubuh kita mengolah seperti berperang. Aku harus berhasil, aku harus keluar dari masalah ini, aku harus bisa menjadi pemenang, aku harus bisa begini, aku harus bisa begitu, aku harus bisa melunasi hutang, harus bisa begitu. Tubuh seperti bertempur sendiri di dalam diri kita. Dan itu seringkali terjadi. Pada saat kita diperhadapkan kepada segala sesuatu yang menekan, kita mau lari atau menghadapi. Ada reaksi, dan reaksi itu banyak. Kabar
kabar yang disampaikan kepada Yosafat itu sangat-sangat menyulitkan Yosafat. Kenapa? Kita lihat. Yang pertama adalah karena ada musuh yang sangat besar. Ada serangan musuh yang sangat besar. Dikatakan di ayat sebelumnya, saya tidak bacakan dalam 2 Tawarikh 20 ayat sebelumnya, 1-2. Itu dari orang-orang Moab, orang-orang Meunim, pegunungan Meunim, Seir. Bani Amon, Bani Moab, pegunungan Seir. Mereka menyerang. Ada ancaman musuh yang besar. Ada sesuatu yang menekan dia. Dan dia katakan, aku tidak berdaya, begitu besar masalahku. Begitu besar yang aku hadapin. Aku tidak mampu. Ini yang dikatakan sebagai kekhawatiran akan kekalahan. Karena apa? Dia tahu ada koalisi 3 negara yang akan menyerang. Kita seringkali bermasalah berturut-turut. 1 bulan selesai, sudah ada masalah yang lain menyusul. Masalah yang lain belum selesai, sudah ada masalah lain lagi yang menyusul. Sehingga kita dirundung oleh kekhawatiran akan kekalahan. Aku gak berdaya. Kemudian lahirlah ketidakpastian dan keputusasaan. Di dalam zaman mereka yang mungkin semakin susah, semakin tidak berdaya, dia terdirung dalam ketidakpastian. Ketidakpastian kenapa orang-orang Yosafat tidak tahu bagaimana strategi yang dihadapi mereka. Mereka punya senjata apa? Mereka bagaimana kekuatannya dia tidak tahu. Sehingga dikatakan di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ia menyuruhkan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Yosafat dengan musuh yang dihadapi dia menjadi takut, sama seperti kita. Sehingga dia katakan, aku mau datang kepada Tuhan. Ini adalah respon hati yang baik. Respon hati yang perlu kita contoh. Pada saat kita diperhadapkan kepada segala sesuatu, apa yang akan kita kerjakan? Apakah engkau berusaha untuk menyelesaikan masalahmu sendiri yang sok tahu seperti yang saya katakan tadi? Apakah dengan kemampuanmu, dengan keahlianmu kamu berusaha untuk menyelesaikan masalahmu? Ataukah dengan respon hati seperti Yosafat, merendahkan diri, menyerukan kepada Raja Yehuda berpuasa, datang kepada Tuhan? Apa yang menjadi respon hati kita? Apakah kepanikan, ketakutan? Atau sok tahu dan mencoba menyelesaikan masalah sendiri? Seringkali orang pada saat ada masalah respon hatinya salah. Seperti saya contohnya, marah. Saya harus ngakuin jujur, di sini ada banyak saksi, Bunda juga. Ada sesuatu yang menekan, itu langsung naik dulu. Ya kan? Ya gitu ya. Bunda ketawa soalnya. Saya seringkali memulai respon hati yang salah dan berusaha untuk mengatasi, menang sendiri. Orang-orang yang dekat saya tahu karakter saya secara pribadi. Tetapi saya hari ini diajar bagaimana kita bisa mendapatkan untuk bisa memberikan respon hati yang benar. Ya. Kalau dikatakan tidak untuk bertempur, itu perkataan Tuhan yang dimaksudkan untuk mencegah Yosafat tidak pergi ke peperangan atau berbuatnya bermalas-malasan di rumah, melainkan untuk mencegah Yosafat dari ketakutan. Karena ayatnya tadi sudah jelas. Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita dihiburkan. Sudah, aku ambil dulu, oke? Kita lanjut dulu nanti supaya kita bisa mengerti kalau kita di perikop ini nanti habis. Kemudian yang kedua adalah take your position, ambil dalam posisimu, tinggal dalam posisi, berdiri di tempatmu. Ini adalah untuk meresponi ketakutan yang dialami oleh Yosafat yang muncul. Yosafat terlebih dahulu mencari Tuhan untuk memahami apa yang Tuhan inginkan dalam situasi dan kondisi yang sulit ini. Dan kita tahu hal pertama yang dilakukan Yosafat adalah mengumpulkan semua umat Tuhan untuk bersepakat berdoa, berpuasa, dan berseru kepada Tuhan. Yosafat tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Yosafat tidak mengandalkan kekuatan pasukan perangnya. Yosafat tidak mengandalkan pasukannya, senjatanya, apapun yang dia miliki atau kekayaannya untuk dipakai untuk membeli bangsa-bangsa lain untuk membantu dia. Tetapi dia datang kepada Tuhan, dia menyerukan kepada Tuhan, ya. Dikatakan di dalam 2 Tawarikh 20, 18, 19, lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah seluruh
Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Bapak Ibu Saudara, pada saat di dalam posisi yang tepat, tadi diajarkan kepada kita, Yosafat mengambil respon hati yang benar. Dia datang kepada Tuhan dalam segala ketakutannya, dalam segala kekhawatirannya, dalam segala patah semangat. Dia datang kepada Tuhan dan menyerukan puasa. Take your position. Kalau di dalam ayatnya tadi kan pakai S itu jamak, karena itu adalah seluruh rakyat Yehuda. Tetapi bagi kita saya hilangi S-nya. Take your position. Ambil posisimu untuk datang kepada Tuhan. Ambil posisimu untuk menyerahkan diri kepada Tuhan. Ambil posisi merendahkan diri dan menerima apa yang Tuhan maui dalam kehidupanmu. Itu yang Tuhan maui dalam kehidupan kita, untuk berdiri. Apa maksudnya tetap berdiri dalam posisi? Berdiri dalam posisi rohani yang benar. Tetap berdiri dalam posisi rohani yang benar. Untuk tetap berdiri pada posisi yang rohani yang benar itu tidak mudah. Mungkin pada saat kita mendapatkan sesuatu, saya mau datang kepada Tuhan, saya mau berlutut dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi seringkali ketika pertolongan itu kok gak datang-datang. Sudah terlalu lama, aku harus dikejar-kejar orang. Sudah diperhadapkan kepada satu titik yang tersulit. Tetapkah kita pada posisi? Tanya pada diri sendiri. Pada saat pesawat itu take off, orang kalau pilot belum mengatakan untuk melepaskan sabuk pengaman, para pramugari dan kru pesawat penumpang tidak boleh melepaskan sabuk pengaman. Berapa lama dia take off? Tergantung dari sopirnya. Sama. Pada saat Tuhan mengatakan take your position, tetap berdiri dia secara rohani. Ambil posisi rohani. Tunggu apa yang dimaksudkan Tuhan untuk kamu melepaskan diri dan mulai bergerak. Ataukah kamu harus tunggu tetap menggunakan safety belt. Itu yang Tuhan maui. Dan saya katakan konsistensi untuk tetap berdiri dalam posisi rohani itu bukan yang hal yang mudah. Karena mata kita melihat kenyataan. Karena pikiran kita melihat logika. Itu yang susah. Makanya perlu konsistensi yang harus tetap kita pertahankan. Supaya posisi itu tidak berubah, tidak beralih dari tempatnya. Dan posisi rohani yang dikerjakan oleh Yosafat itu adalah menghadap kepada Tuhan. Menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Firman Tuhan seharusnya melandasi dalam kehidupan kita. Supaya kita sebagai orang anak Tuhan di dalam melakukan segala sesuatu dilandasi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena segala firman itu dideklarasikan untuk memberikan kemenangan kepada kita. Alasannya bukan karena kita sudah melihat kemenangan itu terjadi. Alasannya bukan karena kita sudah melihat perubahan itu terjadi. Sudah ada yang lebih baik. Alasannya bukan karena ada keuntungan yang akan kita dapatkan. Tetapi alasannya dengan bersorak-sorai itu adalah kebenaran firman Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Seperti yang dialami Yosafat. Karena pada saat mereka melakukan puji-pujian bagi Tuhan, perubahan belum terjadi. Pada saat mereka menyanyi bagi Tuhan, musuh masih menghadang. Pada saat mereka menaikkan pujian, itu masalah masih terjadi. Dan mereka belum melihat kemenangan. Mereka belum melihat perubahan. Mereka belum mendapatkan keuntungan apa-apa. Tetapi dasar bersorak-sorai adalah kebenaran firman yang sudah diberikan kepada kita. Itu iman. Bisakah take on your position? Tetap mempertahankan posisi rohani. Karena pada kenyataannya apa yang dihadapi itu belum terjadi. Ambil posisi rohanimu pada saat kau diperhadapkan kepada kenyataan bahwa di hadapanmu tidak sesuai dengan rencana yang kau kerjakan. Ambil posisi rohani, take your position pada saat engkau mendapatkan bahwa harapanmu rasanya kandas. Ada beberapa contoh di sini.
Take your position, ambil posisi saudara pada saat tidak berdaya, pada saat terpojok, pada saat tidak ada jalan keluar seperti Yehosafat lakukan. Tetapi ingat, pada saat posisi di atas angin pun orang juga bisa jatuh. Sehingga saya harus cantumkan take your position pada saat engkau pun di atas angin. Pada segala sesuatu tidak ada masalah. Pada saat segala sesuatu semua sesuai rencana. Pada saat tujuanmu tercapai. Pada saat harapanmu tercapai. Pada saat kau memiliki segalanya seperti Salomo. Tetap take your position dalam posisi rohani. Karena tidak ada orang jatuh dari bawah. Orang jatuh dari atas. Jadi kalau kamu posisi di atas, hati-hati juga. Ini firman juga bagi kita semuanya. Ambil posisimu ketika kau merasa sendiri dan semua orang sudah meninggalkan engkau. Daud pada saat semua anak-anak ditawan, istri-istri mereka ditawan, mereka kota desa mereka dibakar di Siklak, dia menangis meraung-raung, rakyat melempari dia dengan batu, dia merasa sendiri, dia ambil posisi untuk datang kepada Tuhan. Take on your position, datang kepada Tuhan, meminta Tuhan tolong apa yang harus aku kerjakan. Jadi ketika kita tidak tahu apa-apa yang harus kita lakukan, ambil posisi rohani. Ambil posisi rohani. Dikatakan di sini, Yehosafat menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan itu akan merubah keadaan. Walaupun pada saat dia lakukan, itu belum terjadi. Sehingga yang ketiga, majulah besok menghadapi mereka, karena Tuhan akan menyertai kamu. Ya, majulah untuk menghadapi mereka. Salah satu penyebab firman Tuhan yang kita terima tidak mengubahkan kehidupan kita secara radikal, karena kita begitu pasif. Kita jarang mendeklarasikan firman itu, kita jarang melakukan firman itu. Hanya pada saat kita mendengar dan menyimpannya dalam hati ketika kita membaca intro baca Alkitab. Kalau membaca, kita enggan menyerukan kebenaran firman dalam hidup kita. Dan itu artinya tidak melakukannya. Kita tidak mendeklarasikan firman yang kita terima secara rutin. Bapak Ibu Saudara ketahui bahwa setiap orang memiliki medan pertempuran masing-masing. Saya punya medan pertempuran sendiri, ya. Pak Budi punya permasalahan dan medan pertempurannya sendiri. Setiap orang punya medan pertempuran sendiri. Saya setuju dengan Bu Nana. Dan setiap kita diperhadapkan kepada musuh-musuh kita sendiri, permasalahan hidup kita sendiri. Bagaimana respon hati? Kalau tadi dikatakan jangan kamu bertempur, artinya tidak boleh takut dan patah semangat. Di sini dikatakan majulah besok menghadapi mereka, karena Tuhan akan menyertai kamu. Artinya apa? Permasalahan itu tetap harus kita hadapin. Peperangan kita itu harus kita lalui, tidak boleh kita tinggalkan. Peperangan itu kita harus masuk di dalamnya. Dan dikatakan satu kalimat profetik yang luar biasa, dikatakan begini, percayalah, kamu akan berhasil. Percayalah kepada Tuhan, dan kamu akan tetap teguh. Percaya kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Bisakah kalimat profetik itu menjadi bagian dalam hidup kita? Ketika kita diperhadapkan kepada situasi sulit dan mengatakan, aku percaya kepada Tuhan, aku mengambil posisi kepada Allah dan melihat kemenangan itu pada aku. Walaupun mata jasmani kita belum melihat kemenangannya, walaupun secara logika kita belum melihat kemenangannya, keuntungannya, tetapi bisakah kita mengambil profetik kalimat ini, bahwa Tuhan akan memberikan kemenangan kepada kita. Sehingga kita lihat sesuatu hasil yang luar biasa di dalam 2 Tawarikh 20 ayat 22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Apa yang dikerjakan? Artinya kalau kita take on your position, kita sudah posisi kita, sudah menyerahkan diri kepada Tuhan. Seperti seorang kru dan penumpang yang lain sudah berdiri di dalam tempat duduknya dengan safety belt. Saat take off, saat landing, itu urusannya pilot.
Gampangannya begitu. Saat kita sudah menyerukan kepada Tuhan, saya pada posisi dan percaya penuh kepada Tuhan, semua urusan Tuhan, maka di dalam ayat ke-22 dikatakan dibuat Tuhanlah penghadangan. Di dalam bahasa lain dikatakan sebagai ambushment. Ya. Dikatakan ambushment atau penyergapan. Di dalam versi AMP juga set ambushment, mengatur penyergapan. Jadi kemenangan itu terjadi ketika mereka bersorak-sorai. Mereka bersorak-sorai dan melakukan apa yang menjadi bagian yang harus dia kerjakan. Mereka pagi-pagi sekali, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun. Bukan untuk berpesta. Saya yakin tujuannya untuk perang. Siap perang. Mereka punya tekad semangat, tidak patah arang, tidak patah semangat. Tujuannya adalah untuk berperang. Mereka maju, ada langkah konkret yang dikerjakan. Jadi kalau kita sudah take on position, jangan terlalu lama take on position. Masuk ke ruang doa, berdoa melulu tanpa melakukan pekerjaan juga nonsen. Memuji menyembah Tuhan, pokoknya ada masalah aku memuji menyembah Tuhan saja, tidak ada melakukan pekerjaan, nonsen. Jangan selalu bersembunyi di dalam ruang doa. Jangan selalu bersembunyi di dalam pujian. Jangan selalu bersembunyi ke gereja, akan Tuhan tolong kalau tidak melakukan apa-apa. Apa yang dikatakan Yosafat di sini? Memang harus take on position, harus menyerahkan kepada Tuhan, tetapi bukan untuk bermalas-malasan, tetapi untuk menyatakan supaya Yosafat tentunya tidak takut, tidak patah semangat, tetap harus maju menghadapi mereka. Jadi permasalahan yang saya katakan sebagai medan perang kita, itu kita juga harus menghadapi, itu kita harus mengatasi dengan semangat dari Tuhan, dengan hikmat dari Tuhan, dengan segala sesuatunya. Dan Tuhan sendiri yang mengadakan penghadangan. Pada saat kita sudah melangkahkan kaki yang pertama, Tuhan berkarya dengan luar biasa, amin. Tapi kalau kita nggak pernah melakukan, hanya diem aja, ya saya nggak tahu. Mungkin Tuhan mengasihi saudara dan saya sehingga saudara diam pun dikasihi Tuhan, bisa jadi. Tetapi perintah di sini adalah jangan hanya bersembunyi, tetapi majulah. Hadapi persoalanmu, hadapi medan perangmu. Jangan takut, jangan patah semangat. Hadapi, dan kita lihat karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan akan mengadakan pengadangan sehingga mereka sendiri di antara 3 koalisi negara saling bunuh-bunuhan, saling menyerang sehingga mereka semuanya habis. Dan kita lihat di ayat-ayat selanjutnya dalam 2 Tawari 20 ini, mereka menjarah itu 3 hari, nggak habis mereka jarah. Kemenangan yang sangat luar biasa diberikan kepada mereka. Itu yang Tuhan maui. Pada saat kita sudah melakukan bagian Tuhan, Tuhan sudah melakukan bagiannya bagi kita, maka kita akan mendapatkan perubahan itu dalam hidup kita. Kita akan mendapatkan, karena Tuhan sendiri yang berkarya di dalam kehidupan kita. Baik, terus ya. Yang keempat adalah mengapa kita perlu take on position. Mengapa kita perlu posisi rohani ini? Sesuai dengan ayat yang sudah kita bahas yang selama 1 bulan ini. Di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9 dikatakan, sebab rancanganku bukan rancanganmu dan jalanmu bukan jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kita nggak ngerti rencana Tuhan. Tadi saya katakan, kalau ada orang yang bisa mengukur langit dan di bumi tingginya, dia mengerti rancangan Tuhan. Kalau nggak bisa mengukur tingginya langit dari bumi, nggak mungkin. Karena besar perbedaannya, jurang pemisahnya, sehingga kita perlu take on position. Kita perlu pada posisi rohani supaya kita mau menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang saya katakan tadi, merendahkan diri untuk mengerti kehendak Tuhan. Karena tidak ada orang yang bisa mengetahui rencana Tuhan. Kita tahu bagaimana pada saat murid-murid Yesus di Taman Getsemani, Yesus ditangkap.
Petrus dengan gagahnya mengambil pedangnya dan menghunus pedangnya, mengambil kuping dari imam besar. Tuhan Yesus katakan, tidak perlu gitu. Kamu tahu kalau aku mau 12 malaikat turun untuk menyerang mereka, aku bisa. Untuk membinasakan semua penangkap-penangkap Yesus di taman itu bisa. Tetapi Yesus tidak lakukan. Itu artinya apa? Dalam posisi terjepit, Yesus tidak mengatakan apa-apa. Atau siapakah yang dapat mengetahui pikiran Tuhan untuk menjadi siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Ketika Tuhan mengatakan, aku akan ambil cawan itu dan meminumnya, semua dosa manusia aku tanggung. Adakah orang yang mengatakan, Tuhan jangan, itu dosa seluruh umat manusia, kamu gak bisa ambil, kamu maha kuasa, gak perlu. Tetapi Tuhan rela mati di kayu salib, rela menderita, rela untuk menanggung dosa semua manusia. Siapakah yang bisa menasihati dia untuk tidak mengambil cawan itu? Siapakah yang bisa menasihati dia untuk bisa tidak mengambil semua dosa manusia? Dia tidak perlu mati untuk menggantikan dosa manusia. Itu yang Tuhan mau lakukan. Nah Bapak Ibu, take your position dalam posisi rohani. Ada satu filsuf yang luar biasa, filsuf deisme, yang bernama Anthony Collins. Ya, filsuf deisme ini adalah sebuah kepercayaan Tuhan adalah sebagai satu sebab pertama yang tidak bersebab, yang bertanggung jawab pencipta semesta, yang tapi tidak itu campur dari dunia yang dijadikan. Ini adalah seorang filsuf yang mengatakan. Saya tidak ngomong ajarannya, tetapi saya lihat percakapannya. Ketika dia bertemu dengan seorang anak Tuhan, dikatakan, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Ada seorang anak Tuhan yang datang ke gereja, ya, datang menyembah maksudnya. Dia katakan, Allah yang kamu sembah itu besar atau kecil? Dan dikatakan oleh anak Tuhan itu, Allah yang aku sembah itu besar, tidak bisa tertandingi oleh apapun juga di dalam dunia ini. Tetapi dia juga terlalu kecil sehingga bisa masuk di dalam hatiku. Paham? Allah yang aku sembah itu begitu besar sehingga tidak ada yang mengatasi apapun di dalam dunia ini. Gak ada yang bisa mengatasi. Dan Allah yang aku sembah itu adalah begitu kecil, dia yang masuk dalam hatiku. Dan pendapat jawaban ini yang mengubahkan seorang Anthony Collins, seorang filsuf dari deisme, ajaran tentang Tuhan. Dia mengatakan, how big is God for you? Dia mengatakan, tulisan-tulisannya menjadi seberapa besar Tuhan dalam hidupmu. Itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Jawaban ini menentukan kerohanian kita. Mempengaruhi seluruh hidup kita. Mengenai pengenalan kita akan Allah. Seberapa besar sesungguhnya Allah dalam kehidupan kita. Allah itu real. Allah itu nyata. Apakah ada atau tidak ada dalam memberikan dampak dalam kehidupan kita secara real? Bisakah kita melihat Allah dalam hidup kita? Kalau saya katakan begini, pertanyaannya adalah, lebih sulit mana? Di dalam hidup kita, tidak ada uang atau tidak ada Allah? Putus dengan orang terdekat kita, ditinggal orang terdekat kita, atau putus dengan Allah? Kehilangan HP kita tertinggal atau kehilangan Allah? Pada saat kita merasa kehilangan HP atau tertinggal HP, kita merasa resah, gelisah. Tetapi pada saat kita tidak bertemu Tuhan di gereja, atau tidak mendapatkan rema dari sentro baca Alkitab, kita tidak pernah merasakan apa-apa. Seberapa besar Tuhan dalam hidupmu itu mempengaruhi. Engkau memberi porsi Tuhan yang besar bagaimana, itu mempengaruhi hidup kita. Take on your position. Tuhan kasih porsi yang besar atau kecil dalam hidup kita, gampangnya begitu. Kalau engkau mempersilakan Tuhan itu berkuasa penuh atas hidupmu, itu berarti Tuhan besar dalam hidup kita. Dan kita akan dituntun seperti Yosafat, walaupun diperhadapkan kepada apapun juga, gak masalah, karena kita tidak pernah kebal dari masalah. Tetapi yang membuat kita senantiasa menang adalah seberapa besar Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita.
sangat mempengaruhi kehidupan rohani kita. Bapak Ibu Saudara, mari alami di Tuhan di dalam kehidupan kita. Pengetahuan kita tentang kebenaran firman Tuhan itu tidak menjamin kehidupan kita selaras dengan firman Tuhan. Pengetahuan kita tentang firman Tuhan tidak menjamin hidup kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak mempersilahkan Tuhan besar dalam hidup kita, kita masih hidup dengan ego kita. Kita bisa hidup dengan pikiran kita. Kita bisa hidup dengan segala yang kemampuan yang kita miliki, tanpa memperdulikan Tuhan dan mengabaikan Tuhan dalam kehidupan kita, atau tidak melibatkan Tuhan dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita kehilangan Tuhan. Itu gak apa-apa, tapi kehilangan HP menjadi apa-apa. Itu yang saya maksudkan. Ya, saya sudah di timer. Oke, Bapak Ibu Saudara, saya akan tutup dengan kesaksian, walaupun ini nanti sebagai awal, karena ini akan kita lanjutkan nanti. Worship leader tim musik bisa ambil posisi di depan. Saya pada saat resign dari perusahaan, ketika istri saya sakit dan seterusnya kondisinya, Bu Sidik pada waktu itu merawat saudaranya. Anak saya diterima di salah satu perusahaan di sini, walaupun sebelumnya saya sudah resign. Posisi saya adalah posisi yang paling tinggi. 2 posisi perusahaan yang terakhir adalah saya di posisi puncak. Dan saya memikirkan bagaimana mungkin ketika Bunda dan Pak Gembala tawaran, sudah masuk ke sentro aja. Saya minta waktu itu sudah lama sebenarnya ditawarin, tetapi pada waktu itu 15 November Pak Gembala ngomong, yaudah nanti akhir bulan November, 1 Desember saya masuk. Walaupun di 2 Desember saya ada beberapa tawaran yang lain, saya masuk. Apa yang saya khawatirkan tidak terbukti. Tuhan pelihara sampai sekarang dengan luar biasa. Nyanyikan pujian. Tuhan pelihara saya dengan luar biasa. Saya tidak pernah berkekurangan satu kali pun. Bahkan tadi Pak Johan, pipinya ketembem katanya. Saya lebih gemuk dari sebelumnya. Saya ingin aja ambil posisi. Seberapa besar Tuhan dalam hidupmu? Next. Saya akan menjelaskan lebih lanjut nanti Bapak Ibu Saudara. Walaupun saya belum dapat idenya. Tapi akhir bulan ini, tanggal 31 Agustus, saya akan mencoba menjelaskan ini. Karena ini kami alami. Kehidupan kita seperti masuk di dalam labirin. Inilah labirin. Maze. Pernah nonton film Runner? Maze ya? Maze Runner. Maze Runner, saya terinspirasi masuk di dalam labirin, bingung mau kemana gak tahu, arah mana yang dituju gak tahu, semua rasanya buntu, semuanya rasanya tertutup. Kita masuk di dalam labirin kehidupan, kita masuk di dalam maze kehidupan yang tidak tahu arah yang harus kita tempuh. Tetapi kalau kita pada take position, menyerahkan diri kepada Tuhan memimpin dan menyerahkan sebesar-besarnya Tuhan dalam kehidupan kita, kita hidup oleh iman. Faith is trusting God even when you don't understand His plan. Iman itu percaya sepenuhnya kepada Tuhan walaupun kita tidak tahu apa yang menjadi rencananya dalam hidup kita. Iman itu berserah penuh kepada Tuhan walaupun kita tidak tahu apa rencananya kepada kita ke depan. Tetapi pada saat kita take on position, kita akan melihat Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Dan kemenangan demi kemenanan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian. Yesus yang ku percaya. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Haleluya.